Shalom semua. Keluarga Penatua Agus Lete punya dua ucapan syukur, yaitu ucapan syukur kematian dan ucapan syukur kehidupan. Kematiannya Bapa dipanggil Tuhan, kehidupannya rumah yang diperbaiki. Ibadah syukur juga tidak hanya doa dan firman, tapi juga ada makan. Bu Cahaya, ada makan. Haleluya. Hidup manusia itu selalu dua sisi. Kitab Yohanes bilang, ada terang, ada gelap, ada hidup, ada mati, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, masuk, keluar. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hanya ada di kekristenan, tidak ada di tempat lain. Dan tercatat di Alkitab, kehidupan dan kematian itu levelnya sama. Tidak ada yang lebih bahaya dari yang lain. Sebab kalau kita bikin bahwa hidup lebih hebat, banyak orang menderita waktu hidup. Jadi apa? Lebih baik mati. Mati pun menakutkan. Jadi lebih baik apa? Hidup. Ancaman datang dari mana-mana. Saudara mau ke pantai, ada ancaman tsunami. Mau ke gunung, ada ancaman longsor. Mau ke kota, ancaman banjir. Mau naik pesawat, cuaca buruk, tidak ada uang. Jadi ini dunia ini tidak ada tempat yang bisa memastikan kenyamanan. Tetapi Alkitab berkata, hanya di dalam Tuhan aku aman. Bilang amin. Jadi kehidupan dan kematian levelnya sama. Dan ini yang menjadi penghiburan paling utama buat kekristenan. Bagiku hidup itu Kristus. Mati keuntungan. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana caranya kita menjalani hidup bagi Kristus? Mati adalah sebuah keuntungan. Pembacaan di khotbah tadi, Ibrani pasal 9 ayat 13-14. Dia menyebut satu ekor hewan, namanya kambing jantan. Kenapa kambing jantan? Saudara-saudara, di kitab Imamat pasal 16, diterangkan mengapa kambing jantan itu disebutkan kemudian Ibrani. Setiap tahun mereka mengambil seekor kambing jantan, lalu imam besar namanya Harun meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan. Lalu kemudian Imam Harun bilang begini, segala dosa dan kesalahan orang Israel ditanggungkan ke atas kambing ini. Kemudian kambingnya dilepaskan ke padang gurun yang tandus, dan di sana sudah ada petugas yang memusnahkannya. Darahnya diambil, dibawa ke mezbah. Jadi kambing itu terima semua kejahatan, kesalahan, dosa orang Israel, lalu kemudian dibuang ke tempat yang tandus. Itu upacara penghapusan dosa. Ada juga domba-domba yang diambil. Hewan-hewan itu kalau dipersembahkan ke atas altar atau mezbah, hewannya tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu untuk apa dia ditaruh di atas mezbah. Hewan-hewan itu tidak tahu untuk apa dia ditaruh di atas altar tempat pembakaran. Sama sekali tidak tahu.
imam yang mempersembahkan, dia lakukan lebih dulu untuk dirinya, baru kemudian dia lakukan untuk umat. Jadi imam di situ menyelenggarakan upacara penghapus dosa. Inilah bedanya Yesus imam besar, tetapi dia sekaligus mempersembahkan tubuhnya untuk menghapus dosa manusia. Binatang-binatang tidak tahu kenapa ada di atas mezbah. Mereka tidak mengerti mengapa harus dibakar. Tapi Yesus tahu mengapa dia harus dikurbankan. Dia tahu mengapa dia harus tergantung di atas kayu salib. Dia tahu tujuannya. Dia mengerti tujuannya. Jadi lihat, perjanjian lama menggunakan hewan-hewan yang tidak mengerti, menggunakan darah-darah hewan yang habis lenyap saat itu juga. Tapi untuk kesempurnaan penghapus dosa, Yesus tidak hanya jadi imam, bukan hanya menyelenggarakan upacara penghapus dosa, tapi Yesus mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa manusia. Bilang amin. Itulah kekuatannya. Dalam konteks itulah Paulus mengerti, bagiku hidup adalah Kristus. Kristus yang mana? Yang bukan hanya jadi imam untuk menyelenggarakan upacara penghapus dosa. Yesus yang mana? Dia adalah Allah yang bersedia mempersembahkan hidupnya untuk menebus saya dan saudara, termasuk Pak Agus Lete sekeluarga kita semua. Jadi itulah hidup karena Kristus. Bagiku hidup untuk Kristus. Bilang amin. Berarti mesti ada buahnya. Ayat 22, kalau begitu aku harus menghasilkan buah. Kenapa? Bukan hanya bagi Kristus, tetapi Kristus yang mati, yang mempersembahkan dirinya supaya hati nuraniku murni untuk mengerti hidupku tidak boleh sia-sia, karena harganya bukan kambing jantan, bukan domba jantan, apalagi babi dari Tanimbar, nggak ada. Kristuslah tidak hanya menyelenggarakan upacara penghapus dosa, tidak hanya mempersembahkan kurban, tetapi dia mempersembahkan dirinya untuk kita. Sekarang yang kedua, kematian Kristus adalah momentum perpindahan level, karena hati nuranimu disucikan untuk bisa membedakan mana gelap, mana terang, mana merah, mana hijau, mana tangan kiri, mana tangan kanan, mana uangku, mana uang orang. Itu perpindahan level. Sekarang hidup adalah Kristus. Pak Agus dan Ibu Cahaya memberi kesaksian. Perjuangan beberapa tahun yang lalu, Ibu Cahaya ini menurut medis darahnya itu kental. Jadi untuk hamil itu membahayakan dirinya. Tapi atas anugerah Tuhan lahirlah Jeremy. Itu kan apa kata dokter bisa terbatas, tapi Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Jeremy lahir dan hidup dengan selamat sampai hari ini. Apa kehidupan? Mereka renovasi rumah. Rumah bukan hanya tempat tinggal. Bagi orang Kristen, rumah bukan hanya tempat untuk memelihara kita,
menghindari hujan dan panas. Tapi rumah adalah tempat utama dan pertama untuk membangun kehidupan yang berkarakter Kristus. Gereja itu secondary teacher, guru kedua. Sekolah itu guru kedua atau ketiga. Guru pertama dan utama adalah orang tua di rumah. Maka mari renovasi rumah baik, tapi juga mesti renovasi hati nurani kita. Renovasi rumah tidak hanya kita tempatkan, tapi jadikan rumah kalian sebagai tempat di mana kehidupan Kristus diimpartasikan, pembentukan karakter, menciptakan kasih sayang, pembentukan disiplin, semuanya dimulai di dalam rumah. Karena kitab Kejadian pasal 1, Tuhan mulai dengan rumah tangga. Dan Yesus mulai pekerjaannya di rumah tangga. Dan dia berjanji dia akan jemput kita masuk ke rumah Bapa yang indah dan permai. Berarti rumah bukan sekedar house, bukan sekedar home, tapi rumah adalah hadirat Allah yang berkuasa memurnikan hidup kita. Ketika kita keluar dari rumah, saya tahu apa itu kebenaran, apa itu kejahatan. Kita mesti memilih hidup atau mati, terang atau gelap. Hidupmu hari ini juga menentukan generasimu 100, 200, 300 tahun yang akan datang. Jadi jangan hidup untuk dirimu sendiri. Jangan pikirkan engkau hari ini. Pikirkan apa yang terjadi 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Generasi yang kita lahirkan. Jangan sampai kita peratapan terjadi. Bapak-bapak kami yang makan buah asam, tapi kami yang mengerikan nikmat dampaknya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bangun rumah tangga kita. Bangun hidup kita dengan hati nurani yang murni, dengan cara berpikir seperti yang Tuhan kasih tahu sama Musa. Bilang sama orang Israel, Ehye, Asher, Ehye. Aku Tuhan masa lalu nenek moyangmu. Aku Tuhan masa kini yang menuntun kamu. Tapi juga aku Tuhan masa akan datang. I will be present there. Aku juga ada di masa yang akan datang. Jadi, hari ini gereja jangan memikirkan diri sendiri. Dampaknya kita udah tahu. Dampaknya kita lihat hari ini. Begitu banyak generasi yang hilang karena generasi sebelumnya mengabaikan kebenaran firman Allah. Mengabaikan hati nurani yang murni. Mengabaikan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mengorbankan darah yang begitu mahal. Jadi kita mengucap syukur bersama Pak Agus dan Ibu Cahaya dan seluruh keluarga, baik yang ada di Soe dan sekitarnya, ada di Kisaran 2. Bersyukur karena kematian Bapak adalah cara Tuhan membawa dia menikmati kekekalan. Kematian dalam Kristus itu keuntungan. Tetapi Tuhan juga beri kesempatan untuk membangun rumah. Bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana karakter Kristus dibentuk. Kasih sayang dinyatakan. Kehidupan rumah tangga menjadi model ilahi buat anak-anak kita. Sehingga waktu kita sudah tidak ada, mereka tidak menyesal, aku lahir dari keluarga ini. Dan mereka bersyukur, aku ada sebagaimana aku ada. Karena generasi sebelumnya mengerti
darah Kristus yang dipersembahkan. Setiap zaman ada orang, setiap orang ada zaman. Kalau para politisi memikirkan periode berikut, tapi kita anak-anak Tuhan memikirkan generasi berikut. Siapkan generasi kita, siapkan anak-anak kita untuk dikendalikan oleh firman Allah, bukan dikendalikan oleh logika manusia. Bagus dan Ibu Cahaya, bersyukurlah Bapamu tujuannya sangat jelas. Dia pergi ke tempat Bapa di surga. Dan Anda, kalian yang masih hidup, lanjutkan kehidupan. Rawatlah kehidupan. Jadikan rumah kalian sebagai tempat renovasi hati. Supaya hati nurani, murni untuk mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang. Jadi keluarga yang suka bersyukur. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.